Cari apa, Mas? Cari ikan pakai apa? Tangan. Pakai tangan langsung? Ya. Apa dapat ikan nih? Ini monumen perjuangan nih anak-anak Semarang. Pejuang-pejuang Semarang dulu. Wow, udah kebun. Gue tenang. Iya. Bener iki kok iso datuangi. Beneran. Nih. Nek gundul pasti mari ngene ngojek iki wah. Siap wae wis. Pasti mari ngene. Kenal. Lek, Ya, ojek ke Masaran berapa, Lek? 10.000. 10.000 apa lah biasanya 5.000 kok. Ora iso 10.000 saiki. 5.000 lah aku bendino lo ngojek lo. Kabeh padha mundak. Apa sih muda? Ora gelem ya wis, ora apa-apa, ora ngojek. Le bensin lo tetep bae. Tetep mancale ora iso. 10.000 nek gelem, ora gelem ora apa-apa, mlaku wis. Biasanya 5.000 kok. 10.000 nek gelem. Iki ojeknya ndi iki? Iki padha. Iki ya aku. Kok nggo motor loro lah? Wah, orang zaman sekarang lebih visioner ya, Lur. Gak ada celah buat aku cari pengemudi lain. Ora apa-apa no, jenenge wong usaha. Piye? Aneh ini 5.000 beli dak? Ah, iki kene wis 5.000. Tapi untungnya harganya masih bisa digoyang, Lur. Rezeki anak berbakti. Wes nih 5.000. Pacaran tuh. Wis, kan ya. Mangkat. Lek, ada apa, Lek? Bocor? Ora. Dene 5.000 yo tekan kene. Apa? 5.000 tekan kene. Nek 10.000 ya tekan Masaran kono. Lah tadi kan ngomong 5.000 boleh katanya. Ya oleh 5.000 yo tekan kene. Nek 10.000 tekan kono. Lek, kono kini mau pirang meter, Lek? Ya wis pasar gue tekan. pasarane kono kene yo 5.000. Lek, mau? Ora gelem ya wis. Kono tutup. Dari Masaran. 10.000 Masaran. 5.000 kene. Lah iki lho. Mau pirang meter mlaku iso? 10.000. Alah. Bang ojek ngakali, Lek. Mlaku. Lek 5.000 gede. Bang ojek keblok iki. Mau gak mau, aku harus jalan kaki, Lur. Wis bisa dipastikan bosku murka iki. Weh, aku jadi takut mau lanjut pergi ke pabrik. Wong-wong kae kepanasan banget kali yo. Siang-siang gini berendam nyebur sungai. Mas, cari apa, Mas? Cari ikan pakai apa? Tangan. Pakai tangan langsung? Ya, Apa dapat ikan nih? dapat. Dapat deh. Oh, tak ikut ya, Mas ya. Ya. Wis, tak melu gogoh ikan aja. Daripada sampai pabrik, tapi gajiku dipotong, ditambah aku dimaki-maki di depan umum. Isin yo. Lur, gogoh iwak ini berasal dari kata gogoh yang artinya meraba atau mencari dengan tangan kosong. Bingung toh? Wong biasane aku mancing pakai joran aja belum tentu dapet. Lah ini nyari ikan tanpa pakai alat apapun. Tak buktiin sendiri aja, Lur. Kira-kira teknik yang mereka ajarkan berhasil gak yo? Wah, ternyata bener, Lur. Kurang dari 5 menit aku berendam, aku udah dapet ikan. Biasanya masyarakat di daerah Segaran Klaten, Jawa Tengah melakukan gogoh ikan saat musim kemarau. Di saat seperti ini, debit air sungai menyusut, Lur.
kebanyakan ikan yang ada di aliran sungai ini adalah wader, Lur. Wah, iki tole. Oh, tunggu. Konco-koncoku terbagi menjadi dua kubu. Ada yang suka nyari di pinggiran atau bantaran sungai. Soalnya pinggiran sungai punya bebatuan, akar pohon, atau tumbuhan air. Nah, lokasi itulah yang disukai ikan karena bisa sembunyi dari predator. Kubu lainnya lebih suka nyari di tengah sungai, Lur. Mereka memanfaatkan riak sungai untuk mendapatkan ikan. Biasanya area ini cenderung dangkal dan berbatu. Nah, karena arusnya gak terlalu kuat, makanya ikan sering berlindung di balik batu atau cekungan ini, Lur. Jadi aku hanya perlu memposisikan tangan seperti mendorong saja. Ikan udah mengira kalau kedua tanganku ini batu. Terus tinggal tangkap deh. Jenius yo. Wes ya, adem ya. Ya, betul. Ya, lumayan. Lumayan nih. Lumayan. Yo. Iya, Kang. Oke. Ini bang nih. Gidul. Gue. Ini buat saya, Mas. Iya. Mas ya, Man? Aman, sudah banyak. Udah banyak. Ya. Oh iya. Makasih, Mas ya. Siap. Yowis, aku tak pamit dulu. Iya. Wah, baiknya konco-koncoku. Semua ikannya buat aku lho, Lur. Lemah teles yo, Le. Gusti Allah sing bales. Dari mana, Dol? Mbak Indri, ini Mbak dari sungai Gogo Ikan. Mbak Indri dari mana, Mbak? Habis petik timun. Oh, iya. Cocok itu, Dol, kalau dimasak, Dol. Timun ikan. Iya. Oh iya. Tapi bukan lalapan ya, Dol ya? Yonda toh. Asik nih. Aku bisa berkarya pakai timun yang dibawa Mbak Indri. Mau nggak, Mbak? Bantuin aku masak, Mbak? Sama aku minta timunnya sekalian. Masak ya sama ikan. Ya? Cocok nih. Wah. Yaudah, Mbak, yuk. Masak. Yuk. Sana, Mbak, yuk. Yuk. Mbak Indri sudah menyiapkan timun dan saus-sausan. Ada kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan cuka. Ditambah garam dan penyedap rasa, bawang putih, jahe, dan daun bawang, Lur. Biasanya ikan jenis iki ukurannya seiprit, Lur. Kubunya yang kecil ini dipengaruhi sama makanannya, mulai dari lumut, alga, atau bahkan serangga kecil. Tapi meskipun ikannya kecil, harus tetap dibersihin dari isi perutnya, yo, Lur. Soalnya bagian ini jadi pusatnya bakteri, virus, dan teman-temannya. Gak lupa dicuci, yo, Lur, biar sisa-sisa kotorannya pergi menghilang di telan bumi. Lur, ada tips nih, Lur. Gimana caranya ngolah ikan supaya gak amis. Nah, gini nih, Lur. Ikan sebelum diolah, Lur, dikasih jeruk nipis dulu, Lur, supaya amisnya hilang. Boleh dicoba, Lur. Gak usah lama-lama, 10 menitan aja ikan cimit ini udah bisa langsung diolah. Kalau terlalu lama, rasanya jadi asem, Lur. Menggoreng ikan wader sebaiknya pakai minyak yang panas pol, Lur, biar teksturnya garing di luar, lembut di dalam. Karena terkena dagingnya mudah hancur, gak boleh terlalu sering dibolak-balik, yo. Tunggu satu bagian kering dan berwarna coklat dulu, baru boleh dibalik, Lur. Selagi aku mengolah wader, Mbak Indri menyiapkan timun yang dia bawa.
bagian dagingnya aja yang mau dipakai ya lur. Infonya, Mbak Indri mau mengolah wader yang aku bawa jadi makanan khas Korea lur. Nih, yang bikin aku senang sama masakan Korea. Bumbu yang mereka pakai sederhana banget. Cuma menambahkan jahe dan daun bawang aja. Yang pasti mereka gak melupakan bawang putih lur. Konon katanya berhubungan sama legenda yang mereka percaya. Perasaannya juga gak macem-macem lur. Mereka lebih suka saus-sausan untuk memperkaya rasa. Cuma pakai kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan cuka aja. Rasanya dijamin mantul. Mendri, Iya. nih ikannya udah tak bersihin, udah tak goreng mbak. Iya. Apalagi mbak yang bisa tak bantu? Terima kasih, sudah ditunggu aja. Nanti kalau sudah matang, kita makan bareng. Bener nih, Beneran. nggak ada yang bisa dibantu lagi. Gak usah. Ya udah, kalau gitu tak tinggal dulu ya mbak ya. Iya. Nanti kalau matang, aku dikabari loh. Iya. Nggak dimakan sendiri loh. Pasti. Yo, Iya. tinggal dulu ya mbak ya. Makasih. Karena terkenal sama durinya yang kecil-kecil dan segudang, Mbak Indri punya cara yang cukup cerdas nih lur. Gak mungkin dong kalau durinya dipisahin satu persatu. Ikannya dirajang kecil-kecil supaya durinya ikutan kecacah. Biar durinya gak melukai pas nanti kita makan lur. Wes, langsung campurin bumbunya yo mbak. Terus diaduk sampai rata. Ramuan yang udah dibuat Mbak Indri dimasukkan ke dalam daging timun. Terakhir tinggal dikukus deh. Karena semua udah matang, kukusnya juga gak perlu terlalu lama lur. Pengukusan ini bertujuan untuk melunakkan tekstur timunnya aja. Wah, iki goyong kreasiku dan Mbak Indri. Udah jadi nih. Namanya Zamukawa. Artinya gyoza timun ikan wader. Mbak Indri emang jago nih masalah perkoreaan. Wah, rasanya macam-macam lur. Ada seger dari timunnya dan rasa gurih dari adonan wadernya. Gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bisa membuat kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi lur. Mulai dari protein, omega 3, kalsium, dan masih banyak lagi. Sekali hap bikin pengen nambah lagi dan lagi. Kalau kata keponakanku, jos gandos kotos-kotos, maknyos. Katanya wingko babatnya enak ya mbak ya? Jelas dong. Wingko babat kan asli Semarang. Tadi beli di mana mbak? Laper. Ada di sana. Nih aku lagi ada di Semarang lur. Nih aku lagi ada di Tugu Muda. Telur tugunya lur. Nih monumen perjuangan nih anak-anak Semarang. Pejuang-pejuang Semarang dulu. Ya tak masuk dulu ya. Jangan iri yo. Aku sudah sampai kota Semarang. Mau jalan-jalan lur. Mau liburan ngabisin duit lur. Gaya kan? Mbak, misi mbak. Katanya wingko babatnya enak ya mbak ya? Jelas dong. Wingko babat kan asli Semarang. Legend banget. Kamu mau? Ya pengen sih mbak. Tadi beli di mana mbak? Laper. Ada di sana. Kalau mau ikut aku yuk. Wingko babat gratis. Wah, yuk mau tuh. Ayo, ikut. Ayo. Let's go. Let's go. Lur, wingko babat gratis lur. Let's go. Nah, jadi ini Ndul tempat produksinya. Aku langsung diajak Mbak Risya ke lokasi produksi wingko babat khas Semarang. Makan wingkonya kapan? Nanti kalau udah jadi, makanya bantu dulu. Kamu di sana tuh, bantuin masnya yang di sana. Oke?
Ya. Semangat, mau aku bawain nggak tasnya? Udah, nggak usah. Aman? Berat, biar aku aja. Ya. Oke, silakan. Ya. Semangat ya, Ndul. Ya. Bye. Lur, ternyata nggak ada makan siang yang gratis, Lur. Tapi gak apa-apa, Lur. Aku tetap semangat. Wela dalah. Kena prank aku, Lur. Niat ke Semarang mau liburan, malah disuruh banting tulang meneh. Nasib. Ada. Pak, ada yang bisa dibantu, Pak? Ada nih, ini cara proses pembuatan wingko babat. Yang pertama, kelapa dicuci dulu sampai bersih, bolak-balik gini. Oh gitu? Lur, nih Lur, ternyata Lur, untuk bikin wingko babat nih Lur, bahan utamanya ternyata kelapa, Lur. Nah, ini proses pertama, kelapa selain dicuci harus disikat bersih, Lur. Wes, aku bantu dulu ya, Lur ya. Cuci kelapa dulu, Lur. Buah kelapa hanya diambil dagingnya saja, yo. Pastikan sudah bebas dari kulit coklatnya sebelum disikat dan dicuci bersih kembali. Untuk bahan membuat wingko babat, butuhnya kelapa jenis semanten, Lur. Semanten adalah jenis kelapa yang usianya sedang, tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Sudah, biar cepat, ya cepat makan juga. Iya. Yes, tak giling dulu, Pak ya. Oke. Lanjut, Lur. Kelapa yang sudah bersih, berikutnya tinggal diparut saja. Udah cukup, Dul. Ini langsung diadun. Campurannya apa aja tuh, Pak? Gula sama tepung, cuman itu aja. Oke. Sudah. Mari timbang dulu ya. Lanjut, Lur. Selain kelapa parut, komposisi wingko babat juga terdiri dari tepung beras ketan. Campur ke dalam mesin penggiling adonan bersama dengan garam dan juga gula pasir. Yang sedang aku buat sekarang ini, Lur, adalah wingko babat rasa original. Kalau mau variasi lainnya, di sini juga ada wingko babat dengan rasa coklat, nangka, pisang, dan durian. Semua pakai buah asli, Lur. Udah ini, Pak? Udah, tinggal proses pencetakan. Ya, Pak. Ya. Alas, hati-hati dulu. Lanjut, Lur. Waktunya buat proses pencetakan. Mas, itu dioven berapa menit, Mas? 2 sampai 3 menit. Wih, nggak lama berarti? Enggak. Wih, Mas, aku selain minta yang matang, aku minta adonannya mentah juga ya, Mas, ya? Iya. Setelah proses panggang yang pertama, wingko akan dibalik supaya matang merata. Katanya minta ini. Oh, makasih Mas ya. Di Semarang, Lur, rumah produksi wingko babat Nona Meniko jadi salah satu yang paling legendaris. Asli, Lur, walau kenyataannya ikutan kerja produksi, aku tetap senang bisa bantu-bantu di sini. Udah kayak liburan beneran. Apalagi pulangnya dibawain bekal buat masak. Udah jadi ini, Dul. Udah, Mbak. Lumayan juga ya, Mbak, ya. Capek nggak? Lumayan, Mbak. Wah. Yaudah, ditaruh sini, Dul. Enggak, Mbak. Nih. Itu apa? Ini aku tadi minta Mbak, olah apa? Bahannya wingko sebelum dioven, Mbak. Mau buat inovasi makanan. Aku ikut boleh nggak? Tapi aku minta wingkonya ya, Mbak ya, yang udah matang ya, Mbak ya. Dah, nih. Mbak. Buat kamu. Mbak, saya tinggal dulu, Mbak ya. Aku kesana dulu ya, teman-teman ya. Iya. Ini yang kamu tunggu-tunggu kan, Lur? Ayo, tebak. Kali ini aku mau inovasi apa lagi? Jadi, sebagai perayaan, karena sudah sampai Semarang, aku mau bikin kue tar wingko babat.
Identik dengan perayaan ulang tahun, umumnya kue tar merupakan kue bolu berlapis krim, selai, coklat, dan lainnya. Berhubung aku punya adonan wingko, ya aku pakai juga sekalian lur. Karena sudah diracik enak, aku tinggal memperkuat adonan wingko supaya bisa aku olah. Gampang lur, cukup campur dengan bubuk jeli atau agar-agar. Jangan lupa percantik dengan sentuhan warna. Sip lah. Setelah merata, tinggal padatkan ke dalam loyang cetakan. Sementara itu, Mbak Risya punya tugas bikin adonan lapis kedua. Adonan ini yo mirip seperti membuat adonan bolu. Kocok telur bersama gula pasir sampai mengembang. Kalau sudah, racik bersama tepung, kental manis, dan mentega. Kalau sudah diwarnai, makin cantik yo, kayak Mbak Risya. Mbak, udah jadi Mbak? Udah dong. Kalau udah jadi, langsung ditaruh siang aja Pak. Oke. Biar untuk lapisan kedua, nanti bisa langsung dikukus. Wes lur, biar Mbak Risya aja yang mencampur lapis adonan kedua dalam loyang. Sementara aku mau lanjut bikin olesan krimnya dulu yo. Gampang aja, tinggal kocok creamer dengan kecepatan tinggi. Kalau mau berhasil, jangan lupa pakai air dingin yo. Mbak, udah lapisan keduanya? Mbak, minta tolong dikukusin ya Mbak yo. Oke, aku kukus dulu ya Andul. Makasih ya Mbak yo. Sama-sama. Lanjut yo Mbak, kukus loyang adonan selama sekitar 30 menitan. Jangan sering dibuka tutupnya, nanti malah gagal. Proses buat kue tarnya masih belum selesai. Olesi kue dengan krim buatanku. Beri topping wingko babat dan juga taburan coklat chip warna-warni. Sip lah, ini dia hasil jadinya. Kue tar wingko babat dari Semarang, Jawa Tengah. Penasaran yo sama enaknya? Asli lur, ini bisa jadi cara beda menikmati wingko babat. Cita rasa klasik ala wingko babat bisa dikemas sempurna dalam tampilan dan rasa yang lebih komplit. Jos gandos banget. Ada buah, kok sering makan itu Mbak, bisa harum. Oh, berarti ki aku mampu. Lur, mumpung masih pagi, aku mau keliling kampung menghirup udara segar. Bu, ya. Coba ya. Walah, kenapa harus ada Mbak Sora sih? Loh, Don. Oh, ke sana. Oh, ke sana, Bang. Mbak. Enggak, Mbak. Bareng ya. Enggak, aku mau ke ladangnya Mbak Setro. Masa? Lah, kok Bener ke ke arah sana? sana. Iya, kesasar tadi. Aku ngelamun tadi, Mbak. Tolong nganterin Dul. Capek banget habis dari pasar jalan. Dul, yuk. Bareng, Dul. Ya sudah, Mbak, yuk. Bentar tuh Mbak, muter dulu. Iya. Aslinya Lur, aku males banget deket-deket sama Mbak Zora. Apa tuh, Dul? Gatal Mbak hidungnya. Sudah nyampe tuh Mbak. Hampir sih. Aduh, mana? Mbak, anu tuh ayamnya anu apa Mbak? Udah nggak seger boy? Baunya kok nggak enak gini? Baru dari tadi. Dari pagi. Lah, iki yang aku maksud. Maaf yo Lur, hidungku ini sensitif banget. Mbak,
ayamnya mau dimasak apa, Mbak? Digoreng. Nih, ini aja, Mbak. Tak bantuin masak, Mbak. Nih, ada buah. Itu buah untuk putri-putri keraton. Kok sering makan itu, Mbak, bisa harum. Oh, berarti ki aku mambu. Yo, aku nggak bilang gitu loh, Mbak, yo. Gini aja, Mbak. Ini dimasak, gawe masakan enak lah, campur buah kepel. Kok masakannya yo enak? Oh, yo enak. Yo wes, Yes, yo. ayo. Yo, demi kebaikan bersama, aku mau ajak Mbak Zura buat cari buah kepel dulu, yo, Lur. Mau kono, Mbak. Wow, kena kebon. Kok masuk Dul, hati-hati Dul. Iya. Ya ampun Dul. Iki, Mbak, ini namanya buah putri keraton. Akhirnya sampai juga, Lur. Kayak tenan ya Dul. Iki loh yang namanya buah kepel. Konon nama kepel berasal dari ukuran buah yang hanya sebesar kepalan tangan, Lur. Buahnya menempel di batang pohon utama, Lur. Unik yo. Nah, coba harum toh. Buah yang sudah masak akan berwarna coklat tua seperti ini, Lur. Ki bener iki kok iso dadi wangi. Beneran. Nih. Buah kepel juga dikenal dengan nama buah putri keraton. Ini karena menjadi buah favoritnya para putri keraton. Has! Bojo ngono to, Dul. Enggak, ini tadi gatel, Pak. Ada bulunya sih. Para putri keraton percaya mengkonsumsi buah ini bagus untuk merawat tubuh dan kecantikan. Salah satunya, buah kepel bisa membuat tubuh menjadi harum, alias bisa jadi parfum dan deodoran alami. Coba ya, tak pakai godongnya, Pak ya. Loh, godongnya berkhasiat. Iya, Lur. Selain buahnya, daun kepel yang masih muda juga bisa dimakan dan berkhasiat, Lur. Mbak, udah banyak? Cukup. Cukup, Mbak. Nah, kemangi ini juga bagus. Dul. Toh. Kenalan Dul. Ya. Mumpung Mbak Zura udah punya ayam kampung, aku usul supaya dibikin olahan ingkung. Bahan dan bumbu masaknya sudah komplit nih, Lur. Ulek cabe, kunyit, kencur, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, dan lada sampai halus yo. Secara tampilannya, Lur, buah kepel iki mirip buah sawo yo. Kulit luarnya berwarna coklat dengan isi daging agak berwarna kuning. Daging buahnya lunak dengan rasa manis agak sedikit asam. Untuk pelengkap sajian ingkung ayam kampung, aku gak cuma pakai buah kepel aja. Supaya lebih harum, aku pakai tambahan daun kemangi. Iris-iris seperti iki. Ada daun kenikir juga, Lur. Daun kenikir ini bagus untuk kesehatan lambung loh, Lur. Sekarang campur daun kemangi, kenikir, dan daging buah kepel. Aku racik juga bersama telur, garam, lada bubuk, daun bawang, seledri, serta sedikit tapioka. Tambahkan juga ati ampela ayam kampungnya, Lur. Untuk sajian ingkung, ayam memang dibikin utuh, gak dipotong-potong. Ayam ingkung iki menjadi salah satu jenis makanan wajib yang biasanya selalu ada dalam berbagai perayaan syukuran adat masyarakat Jawa, Lur. Lanjut, masukkan adonan ke dalam rongga perut ayamnya, yo, Lur. Mbak, ini Mbak, ayamnya udah siap, Mbak, udah tinggal dimasak. Tolong dimasak ke sisan ya, Dul. Lebih ya tuh, Mbak Su ya? Lah kan cuma bantu sih masak kan, Mbak Su ya? Engko pangan bareng lek mateng ya. Kita masak dulu, Mbak. Ya. Wis, rapopo, aku yang masak ingkungnya. Sementara Mbak Zura lanjut bikin sambal pakai campuran buah kepelnya. Yang pedas ya, Mbak.
Kalau minyak sudah panas, tumis bumbu halus terlebih dulu. Salam, serai, dan daun jeruknya jangan lupa yo. Kalau sudah harum, tuang santannya. Sesuaikan takaran kuah dengan menambahkan air supaya ayam bisa terendam. Memasak ingkung, apalagi ayam kampung, memang butuh waktu, minimal 1 jam. Aku mau pindah ingkungnya ke dalam kendil tanah liat. Tujuannya yo supaya bumbu lebih meresap. Gak cuma itu lur, bahan dan bentuk kendil yang tertutup akan membuat aroma masakan di dalamnya jadi lebih kuat. Panasnya lebih terjaga dan jadi lebih empuk pastinya. Gimana lur tampilannya? Menggoda banget ya? Jadi makin lapar aku iki lur. Asli lur, ingkung buah kepel iki juara banget. Perpaduan gurih pedas ingkung ayam kampungnya jadi makin unik dengan cita rasa dari buah kepel. Dari 1 sampai 10, rasanya aku kasih 11 lur.